Jadi hikmat dunia itu dapat menjadi apa? Kebodohan. Dan karakteristik, kemarin kita lihat beberapa karakteristik, 4 mungkin kita bisa lihat ya. Ada 4 karakteristik dari orang bodoh yang dikatakan di dalam Alkitab. Yang pertama dan yang terutama, ya. Yang pertama dan yang terutama itu apa yang tertulis dalam Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal, orang bodoh, the fool says in his heart. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. The fool says in his heart, there is no God. Kenapa? Karena perbuatan mereka yang jijik. Mereka tidak suka ada Allah oleh sebab perbuatan mereka yang apa ya? Jijik. Perbuatan mereka yang jahat dengan kata lain. Ya. Waktu lalu, saya percaya tanggal 8 atau 15 ya Oktober, saya pernah berikan slide ini ya. The Making of an Atheist, satu buku ya, yang ditulis oleh James Spiegel. Dikatakan how immorality leads to unbelief. Ya. Bagaimana imoralitas itu atau masalah hukum ketujuh itu telah membuat orang menjadi ateis. Di sini dia katakan apa ya? Atheism is not at all a consequence of intellectual doubts. Jadi ketidakpercayaan kepada Allah, there is no God. Allah itu tidak ada, keyakinan itu bukan karena adanya masalah intelektual atau keraguan-raguan intelektual. Ya. Tetapi keraguan-raguan intelektual itu adalah hanya simptom, hanya akibat luar dari masalah yang inti. Kenapa sampai mereka itu apa? Tidak percaya Allah karena adanya moral rebellion. Ya, pemberontakan moral. For the atheist, jadi bagi orang-orang ateis, the missing ingredients is not evidence but obedience. Jadi bagi orang-orang yang tidak percaya Allah, ingredients yang hilang dalam kehidupan mereka itu bukan karena mereka tidak memiliki evidence atau bukti keberadaan Allah, tetapi karena mereka tidak mau menurut firman Allah. Tidak mau menurut firman Allah. Saya pernah waktu lalu sudah bawakan tentang Richard Dawkins ya, salah seorang ateis nomor 1. Richard Dawkins itu ateis nomor 1 di dunia. Tapi coba Anda Google Richard Dawkins, seperti saya katakan tadi, dia adalah seorang scientist, ya, nuclear biologist, guru di Oxford University, Richard Dawkins. Coba Anda Google, Anda lihat berapa kali dia menikah, dengan kata lain, dia 3 kali menikah, dan masalah moralnya itu adalah satu hal yang sudah menjadi tabloid sering diungkapkan di dalam tabloid di England. Stephen Hawking, Anda pernah lihat ya, seorang yang Nobel dia dapat hadiah Nobel saya percaya juga ya, oleh sebab ahli fisika ya, yang sudah meninggal, yang lumpuh ya. Anda coba lihat, Google, apa masalah kehidupannya. Masalah utama mereka pada umumnya itu adalah masalah imoralitas. Tentu saja itu dapat terjadi kepada siapa saja. Dapat terjadi kepada kita semua ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang menolak Allah pada umumnya, mereka itu berdasarkan buku ini, kalau kita lihat kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang tidak ingin menurut hukum-hukum Tuhan. Khususnya hukum yang ke-7, seperti saya katakan tadi. Dan bukan hanya saya katakan, tapi firman Tuhan sudah katakan ya. Dalam alasan-alasan mereka menolak Tuhan itu, Yohanes 3, 19-21 katakan apa? Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang. Mereka katakan, there is no God, tidak ada apa? Tidak ada Allah. Kenapa? Supaya perbuatan-perbuatan imoralitas mereka itu tidak tampak. Ya. Tidak tampak. Ayat 21, Yohanes 3, 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi masalah pertama itu adalah tidak percaya adanya apa? Allah. Yang kedua, tidak percaya adanya dosa. Nah itulah sebabnya banyak orang menjadi ateis karena mereka bilang, saya tidak mau melihat diri saya sebagai orang yang berdosa dan dihakimi oleh sebab dosa-dosa saya. Saya suka bebas, saya suka ingin apa? Kalau saya mau kawin, mau 3-4 kali, kalau saya mau bersinah, itu urusan saya. Saya tidak mau ada yang katakan ini salah atau ini
ini yang benar, ini yang salah. Biarlah saya yang menentukan bagi diri saya. Inilah Amsal 14 ayat 9, orang bodoh mencemoohkan korban tebusan. Bahasa Indonesianya diterjemahkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Kalau Anda baca dalam bahasa Inggrisnya, Proverbs Amsal 14 ayat 9, the fools mock, mencemoohkan apa? Mencemoohkan dosa. Jadi korban tebusan itu sesungguhnya adalah dosa. Jadi orang bodoh itu mencemoohkan dosa. Ya. Mencemoohkan dosa, tidak suka hal-hal yang baik. Makanya seringkali kita dengar, aduh bodoh sekali nih orang-orang Kristen. Ya kok mau itu ini makanan ini yang enak. Ya, kenapa harus dilarang? Bersinah, siapa bilang itu tidak enak? Itu enak. Bodoh kalau kamu tidak mau bersinah seperti artis-artis Hollywood atau seperti bintang-bintang film dan lain sebagainya. Jadi hidup dalam dosa itu dianggap satu kenikmatan, satu keenakan. Dan kalau kita tidak melakukannya, kita bodoh. Kita bodoh sekali. Amsal 12 ayat 15 katakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi bagi mereka itu, orang Kristen itu bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bukan adanya Allah, tapi mereka tidak percaya adanya dosa. Jadi bebas, bikin semau yang Anda suka untuk Anda bikin. Jadi inilah satu teguran bagi kita semua ya. Seringkali waktu di masa muda mungkin kita pikir ya, aduh itu kita mau menikmati dunia kehidupan itu. Tapi at the end, coba kita lihat apakah itu yang akan menjadi masa depan kita. Ya, kita banyak melakukan kesalahan. Saya banyak melakukan kesalahan di waktu-waktu lalu dan mungkin saya akan masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam diri saya. Tetapi marilah kita melihat bahwa kita menyadari tetap adanya dosa itu sehingga kita dapat bangkit dari lumpur dosa dan kita memiliki masa depan yang akan kita capai. Ya, dan masa depan itu bukanlah segala kenikmatan-kenikmatan dosa yang dunia tawarkan saat ini, tetapi kehidupan kekal yang dapat menjadi bagian kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, kebodohan itu adalah percaya kepada diri sendiri dan harta duniawi. Lukas 12 ini sebelumnya kita baca ayat 20 ya. Di sini dikatakan tetapi firman Allah kepadanya. Ini kepada seorang yang kaya, dia yang bekerja keras dan cukup kaya dan dia memperbesar lumbung-lumbung padinya dan dia ingin mengisinya. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada dia? Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Tidak ada masalah menjadi kaya kalau kita lihat. Tapi kalau saya pernah khotbahkan ya perumpamaan ini. Masalahnya dengan orang ini adalah pada saat dia berbicara tentang kekayaannya, dia melihat segala kekayaannya itu dari hasil dirinya sendiri saja. Tidak ada campur tangan Tuhan. Pada saat dia ingin berkembang, ingin membuat lumbung-lumbung padi lainnya, dia segala sesuatu itu dia pusatkan kepada dirinya sendiri. Karena bagi dia itu adalah untuk apa? Kekuatannya dia sendiri. Segala sesuatu itu dia peroleh berdasarkan kekuatannya dia sendiri. Tetapi Tuhan katakan, hei, ya, pada saat jiwamu akan diambil daripadamu, apa yang kau akan nikmati? Ya, apa yang engkau akan nikmati? Kita lahir telanjang dan kita akan mati juga dalam keadaan apa ya? Dengan kata lain, tidak ada yang dapat kita bawa. Ya, tidak ada yang dapat kita bawa pada saat kita mati. Jadi inilah yang dikatakan orang bodoh. Fool. Karena percaya kepada apa yang ditawarkan oleh dunia, harta dunia itu sendiri. Yang ketiga, tentu saja seperti kita sudah lihat dari permulaan ya. Karakteristik orang bodoh itu yang tidak mau menerima hikmat. Amsal 23:9 katakan, jangan berbicara di telinga orang bebal. Do not speak in the hearing of fool. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ya. Ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ya, Amsal 15 ayat 5 katakan apa? Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Ya. The fool despise the teaching of his parents or her parents. Ya. Orang bebal, Amsal 18 ayat 2.
Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Dia tidak suka mendengarkan nasihat, tapi dia cuma mau apa saja yang dia omongkan pada saat orang nasihat, dia nggak mau dengar. Dia mau didengar aja terus, tapi nggak mau terima apa orang bilang. Dia tidak mau menerima dan mendengarkan nasihat. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi yang bijak itu mengabaikan cemooh. Ya, dengan kata lain, jangan orang yang cepat-cepat sakit hati, ya, terus terang ya orang bodoh ya menurut ayat ini ya. Orang yang tidak mau mendengarkan didikan. Itu ya. Dengan kata lain, cepat marah juga dikatakan bahasa Inggrisnya ya, easy to anger. Bahasa Amsal 12 ayat 16, cepat marah ya. Ya, belum dengar apa-apa cepat dia langsung apa. Orang Manado bilang nafsunya langsung apa, nafsu. Orang Indonesia bahasa Indonesia, nafsu artinya marah itu seketika. Itu Alkitab katakan itu adalah orang apa? Bodoh. Ya. Tapi baiklah kita dikatakan menerima hikmat, mencari hikmat. Ya. Yang berteriak, Tuhan menawarkan hikmat itu kepada kita. Dan hikmat itu kita miliki di dalam firman Tuhan. Firman inilah yang telah merubah banyak orang. Kita bisa lihat seperti Rasul Paulus dan juga orang-orang lainnya. Firman Tuhan ini juga yang telah merubah saya. Firman Tuhan ini juga yang dapat merubah kita semua. Dan inilah hikmat tersebut ya. Inilah hikmat tersebut. Pada saat kita mencari firman Allah, pada saat kita mencari the living word Yesus Kristus yang tertulis dalam firman-Nya, maka kita memiliki hikmat yang membawa kita kepada satu kehidupan yang baik, bukan hanya pada saat ini, tetapi juga pada saat yang akan datang. Inilah yang dapat saya tambahkan pada saat ini dan saya bawakan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama-sama dengan kami di acara-acara ibadah Jemaat Fisdak. Jika Anda diberkati, silakan di-like, di-share, dan di-subscribe di Fisdak YouTube dan Facebook.